Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Januari 2024. Saudaraku, kembali saudara kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menjadi duta-duta penyembuh. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Samuel 8 ayat 4 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 22a, dan Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada kalimat yang mengatakan saudara bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dengan kata lain saudaraku, manusia bukan hanya sekedar hidup secara individu saudara, tetapi melainkan ia juga membutuhkan manusia lain untuk terus hidup dan memenuhi suatu kebutuhan. Artinya manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ungkapan lain saudara yang kita kenal adalah manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Secara sederhana, falsafah ini mengartikan bahwa seseorang baru bisa disebut manusia saudara jika ia sudah membantu manusia lain. Dan ini tentunya tidak terlepas dengan kehidupan sebagai orang percaya akan firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31. Dan ini saudaraku mau mengungkapkan suatu perintah dan ajakan kepada setiap orang untuk peka dan peduli terhadap sesama. Injil hari ini bercerita bagaimana orang berbondong-bondong saudara untuk datang menghampiri Yesus. Ada yang sekedar hanya untuk melihat, dan ada pula yang ingin meminta pertolongan dari Yesus ketika ia berada di salah satu rumah di Kapernaum. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Markus 2 ayat 2 sampai dengan 3. Kita lihat saudara, orang lumpuh ini saudara tidak berjalan sendiri dengan tilamnya saudara, tetapi dia digotong saudara oleh beberapa orang. Ada orang-orang saudara, ini berarti lebih dari 2 orang, dan ditulis ada 4 orang, di mana mereka ini saudara mengasihi saudaranya yang lumpuh ini, yang tak dapat berjalan sendiri untuk menghampiri Yesus. Namun mereka saudara yang menggontong orang lumpuh ini terhalang oleh kerumunan orang banyak yang sulit untuk masuk rumah itu dan mendekati Yesus. Dan ini menjadi tantangan bagi mereka saudara. Oleh karena kasih mereka saudara terhadap saudaranya yang lumpuh dan iman yang besar, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Markus 2 ayat 4. Sungguh luar biasa kasih ke-4 orang ini saudara, sampai membuka atap di atas dan menurunkan tilam si lumpuh ini tepat di depan Yesus. Dalam kehidupan kita pun saudara, sering kita menghadapi rintangan-rintangan dan tantangan saudara. Sering kita sulit melalui tantangan yang kita hadapi ini saudara. Bukan kita saja saudara, lihat saudara-saudari kita juga mengalami tantangan dan rintangan. Mungkin lebih sulit dari kita. Kita yang dapat melalui tantangan ini. Adakah kita peduli seperti ke-4 orang tersebut terhadap saudara-saudari kita yang mengalami rintangan ini saudara, yang mengalami kesulitan untuk melaluinya? Adakah kasih kita terhadap mereka? Kita lihat
dari kesetiaan dan kerjasama yang baik dari keempat orang tersebut yang menggotong dan mengangkat serta menurunkan tilam si lumpuh dari atap, saudara. Maka saudara, kita lihat dari kesetiaan ini, saudara, mendatangkan dampak yang luar biasa bagi mereka. Dan dari tindakan yang nyata ini, saudara, orang lumpuh itu memperoleh kesembuhan. Dan bukan itu saja, saudara, melainkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Markus 2 ayat 5. Saya ulang, saudara. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Haleluya. Bukan saja kesembuhan yang diperoleh, saudara, tapi pengampunan dosa yang diberikan oleh yang punya kuasa, Yesus Tuhan. Dan saya percaya, saudara, bukan saja si lumpuh yang memperoleh pemulihan dan kesembuhan serta pengampunan dosa, saudara, tetapi saudara, mereka berempat yang menggontong, yang memiliki iman juga diberkati. Haleluya, saudara. Kalau dari ungkapan, hai anakku, dosamu sudah diampuni, saudara, ini dapat diartikan juga bahwa dosa mengakibatkan suatu kelumpuhan, saudara. Yang dalam hal ini kelumpuhan secara hubungan baik kepada manusia dan kepada Tuhan. Dari setiap kita saat ini, sadar atau tidak disadari, saudara, kita semua juga mengalami kelumpuhan. Mungkin kita tidak lumpuh secara fisik, saudara, tetapi kita lumpuh secara rohani. Kita mengalami kelumpuhan secara rohani, saudara. Kita lumpuh karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa kita. Mungkin terhadap pasangan kita, orang tua kita, mertua, teman sekomunitas, karyawan kita, lingkungan kita. Kita menyimpan kebencian yang berkepanjangan, dendam yang berkepanjangan. Saya ingin sampaikan, saudara, hari ini, saudara, maukah kita dipulihkan, disembuhkan, saudara? Maukah hari ini kita dipulihkan, disembuhkan? Maukah dosa-dosa kita diampuni sehingga kita pulih dan sembuh? Hari ini, saudara, maukah kita juga meminta maaf kepada mereka yang kita sakiti, kita kecewakan, saudara? Baik kepada pasangan kita, orang tua kita, mertua kita. Hari ini, saudara. Ya, hari ini, saudara, maukah kita juga mau melepaskan pengampunan kepada pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, dan semuanya yang bersalah kepada kita. Yesus mau melihat hati kita yang penuh belas kasih, saudara. Adakah hati kita berbelas kasih kepada mereka? Dan belas kasih butuh tindakan, saudara, sebagai bukti pengakuan iman kepada Tuhan. Sebab apakah artinya sebagai orang percaya, saudara, apabila tidak menghasilkan dampak bagi orang lain? Belajar dari perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dari si lumpuh yang digotong empat saudaranya yang mengasihi, saudara. Walaupun diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan, saudara, akan tetapi mereka membuktikan bahwa satu tindakan yang nyata dapat menyelamatkan dan memberi dampak kepada sesama. Tindakan berdasarkan iman yang muncul dari niat, usaha, dan kerjasama itu diperlukan di dalam kehidupan kita, saudara. Atau juga, saudara, di dalam teamwork, saudara. Tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai orang percaya di tengah-tengah keberadaan dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kita semua ini, saudara, adalah duta-duta penyembuhan. Seperti empat orang ini, saudara, mau membawa saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus.
Ia yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus mampu untuk menyatakan kesembuhan bagi mereka yang sementara bergumul dan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan karena keadaan dalam kehidupannya saat ini, saudara. Mari saudara-saudara yang terkasih, dengan iman yang tetap percaya, dengan setia dan selalu taat, kita mau menghantarkan saudara-saudara kita, juga kehidupan kita yang saat ini sedang bergumul, untuk Tuhan pulihkan. Asalkan saudara, kita mau terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, sehingga Yesus dapat menyatakan kepada diri kita, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu hari ini boleh menghantarkan kita orang-orang percaya ini menjadi duta-duta penyembuhan bagi sesama, dan menyatakan kebaikan dimanapun kita berada, sebagai tindakan bahwa kita bersyukur dan memuliakan Tuhan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.